Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afazhar, NIM D30020016 dari Prodi Arsitektur kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan progres dari lembar kerja saya di proyek kewarganegaraan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Di proyek kewarganegaraan ini saya melakukan identifikasi terhadap masalah yang berkaitan dengan mata kuliah Pancasila serta hubungannya dengan prodi saya, yaitu prodi Teknik Arsitektur. Dari beberapa masalah yang telah saya identifikasi, saya mengambil satu garis besar, yaitu permasalahan kualitas lingkungan hidup yang kurang baik ini memiliki pengaruh terhadap pemenuhan hak warga negara, khususnya terhadap pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan tempat tinggal yang layak. Dari topik ini, relevansi topik dengan bidang studi yang saya angkat, yaitu di dalam arsitektur sendiri, saya belajar tentang 3 wilayah yang dikaji dan dipelajari untuk menemukan hubungan antara tempat tinggal manusia dalam skala yang paling kecil ke skala yang paling besar. Skala yang pertama yaitu skala mikro, di mana di dalamnya terdapat tapak atau lahan di mana tempat tinggal atau rumah dibangun. Skala yang kedua yaitu skala meso. Skala di atasnya mikro ini merupakan skala yang berisi lingkungan atau tempat beradanya tapak atau lahan tersebut. Kemudian skala yang paling besar yaitu skala makro. Skala makro merupakan wilayah kota yang luas, tempat di mana ada banyak jenis lingkungan untuk bisa ditinggali oleh manusia. Dalam perencanaan suatu tempat tinggal atau bangunan rumah, seorang arsitek biasanya mengawali dengan menganalisis keadaan lingkungan sekitar tapak, yaitu dengan cara menganalisis cuaca, keadaan sekitar, dan keadaan budaya dan kebiasaan orang-orang di sekitar. Dengan begitu, seorang arsitek dapat menciptakan sebuah rancangan bangunan yang adaptif terhadap lingkungannya dan layak bagi penggunanya. Tempat tinggal yang layak akan menghasilkan lingkungan yang sehat dan baik bagi penggunanya. Jenis produk luaran yang akan saya buat untuk tugas ini yaitu sebuah poster infografis tentang pentingnya menjaga lingkungan dan fasilitas sistem pengendali lingkungan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat begitu pentingnya lingkungan hidup untuk kesejahteraan mereka dan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan untuk tugas kali ini, saya mengambil dari 2 sumber referensi yang berbeda. Sumber yang pertama yaitu dari artikel jurnal, yang sumber kedua saya ambil dari peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk artikel jurnal yang saya ambil yaitu artikel jurnal oleh Zulfa Eva, yaitu menelaah arti hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia. Artikel jurnal ini dipublikasikan di publikasi artikel Lex Journalica volume 3 nomor 1 tahun 2005. Artikel ini saya mengutip salah satu kalimatnya sebagai berikut, yaitu hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Setiap keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi atau non-derogable rights. Kemudian untuk sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan, saya ambil dari pembukaan UUD 1945 dan pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2005, yaitu pemenuhan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi rakyatnya adalah untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Pemenuhan atas tempat tinggal yang layak tersebut merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Undang-undang yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 39 Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengerjaan proyek kewarganegaraan ini yaitu yang pertama, saya menentukan topik dan mengidentifikasi masalah. Menentukan topik yang akan saya bahas itu, saya melakukan identifikasi terhadap keterkaitan antara topik yang saya angkat antara ilmu arsitektur dengan ilmu di mata kuliah Pancasila ini. Dan saya menemukan topik yang berhubungan antara keduanya, yaitu hubungan antara kondisi lingkungan hidup terhadap kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal sebagai perwujudan terpenuhinya hak asasi negara, yaitu hak asasi memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengumpulan materi dari sumber-sumber referensi. Saya mengumpulkan beberapa jenis materi dari berbagai sumber referensi, diantaranya yaitu referensi yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan artikel jurnal yang keduanya dapat diakses secara daring atau secara online. Kemudian yang ketiga, saya melakukan pengisian terhadap lembar kerja proyek warga negara, yaitu mengisi lembar kerja dari yang nomor 1 sampai yang ke nomor 3 dengan materi-materi yang telah saya kumpulkan dan saya identifikasi. Langkah yang keempat yaitu saya membuat poster infografis. Pembuatan poster infografis saya lakukan melalui satu perangkat lunak digital untuk mengedit video, yaitu Adobe Photoshop, untuk mengumpulkan berbagai jenis gambar-gambar di internet dan menjadikan satu sebagai sebuah poster infografis yang utuh. Kemudian langkah yang kelima, saya melakukan pengambilan video. Dari video yang pertama hingga video yang terakhir saya kumpulkan dan saya jadikan satu video utuh, yaitu dengan menggunakan kamera handphone saya, dan pengeditan menggunakan perangkat lunak yang saya lakukan di komputer saya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah saya melakukan pengeditan terhadap video-video yang telah saya buat, saya melakukan pengunggahan video tersebut ke YouTube dengan menggunakan komputer saya. Kemudian link dari video tersebut yang setelah saya unggah di YouTube, saya cantumkan di lembar kerja proyek warga negara yang ketiga, yang nantinya akan saya unggah bersamaan dengan file poster yang telah saya buat di platform Open Learning. Untuk langkah yang terakhir, saya melakukan pengunggahan file tersebut yang telah saya jelaskan tadi di platform Open Learning, dan saya telah menyelesaikan proyek warga negara ini. Demikian presentasi saya mengenai alur kerja dari pengerjaan proyek warga negara ini. Saya berterima kasih telah menonton videonya sampai akhir, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan dan informasi yang kurang atau berlebihan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.